Dan di masa kini harus melakukan satu tindakan-tindakan baik supaya makamnya itu sesuatu yang selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Nah, ini adalah sesuatu yang indah yang pernah dirasakan oleh Tante Ririn. Cah, semangat Cah. Iki Om Willy posisinya di kota Magetan, ini di pabrik kulit Carma Cah. Ini tempat Tante Ririn waktu kecil. Dari usia berapa Tante Ririn waktu itu? Di usia 8 tahun mungkin ya. Mulai 8 tahun di sini. 8 tahun di sini sampai usia 12 tahun Cah. Jadi ini punya namanya apa ya, golden age, kalau di teori parenting ini golden age, atau usia-usia yang sangat masih keemasan untuk mengingat sedih dan suka. Dan ini salah satu rumah ini, yang background kami ini adalah salah satu tempat kenangan indah terbangun di alam pikirannya Tante Ririn. Ini kita kelangenan ceritanya Cah. Tadi jalan, ayo Tante Ririn sambil jalan sambil cerita-cerita. Tak balik ya Cah, tak balik. Ini pabriknya di atas sana. Ini pabriknya di atas sana. Tadi sudah masuk, nanti tak tunjukkan. Ini di sana. Tapi sudah tidak aktif. Dan sekarang mulai aktif lagi katanya sekitar 3-4 bulan terakhir ini pabrik ini di Magetan ya, pabrik kulit Carma. Ini Cah kelangenan sama Tante Ririn. Tak balik dulu ya Cah, sambil cerita-cerita santai. Ini Tante Ririn waktu kecil saat di sini itu apa saja yang pernah terlintas dalam pikiran? Ya zaman cilik kan ya anak kecil lah. Kalau hujan-hujanan di sini dulu ini apa batu kecil-kecil itu bagus gitu. Oh, bagus banget ya. Batu gunung yang kecil-kecil tuh apa kerakalan gitu. Terus ini ada teras. Ini terasnya melingkar gitu. Ya kayak bangunan Belanda itu. Terus ada cemara dua di depan ini. Ini nggak ada. Perasaan dulu gede banget ya. Perasaan dulu besar sekali karena kita sudah membesar. Jadi sekarang ini jadi mungkret, bangunannya jadi mungkret. Ini dulu tembok ini, pondasi ini mesti tinggi banget mesti perasaannya. Dulu tinggi banget. Suka naik mangga gitu. Ini Cah mangganya banyak banget ini. Ini kayak pohon mangganya masih ada. Oh, kayak cawa kayak banget ini. Ini pohon mangganya masih ada dulu yang dinaikin Tante Ririn naik. Waktu naik pohon ini usia berapa Antrin? SD kelas 5, kelas 6 gitu. Kelas 5, kelas ini bener-bener teringat masa. Ini jemuran pakaian. Ini jemuran pakaian. Ini jemuran pakaian. Ini nanti garasi. Ini nanti kalau kakaknya Tante Ririn, Bude Rita, terus adik-adiknya ada Om Ari, Om Sony, ini inget nggak di sini? Ayo. Ingat lah. Nanti dikirimin video ini ya Tante Ririn. Yeah. Tuh mangganya banyak itu. Dawah cahki tak close up. Kamar mandinya 2. Kamar mandinya berapa? Ini 2. Oh. Masih satunya aku kalau pulang sekolah, terus ini kan di dapur dulu. Ya udah masuk dapur situ cerita sama ibu sambil ibu masak. Terus maskernya dibuka Anterin biar suaranya agak jelas. Nah itu sudah ada mic. Sambil masak ibu waktu itu berarti usianya sekitar SD kelas 5 kelas 5 kelas 6 di dapur situ. Terus aku kalau belajar ngaji di situ. Ngajinya di musola. Itu Cah ada musolanya dulu Tante Ririn ngajinya di sini ini waktu kecil. Di musola ini. Ya Allah dari lahir wis mengenal musola ya alhamdulillah Tante Ririn. Pemilik mualaf umur 3 bulan baru serius bendino membaca hadis Quran itu baru setiap hari itu baru maknanya. Umur 30 Tante Ririn dari kecil alhamdulillah. Terus Tante Ririn cerita acak dulu aja. Seru.
Ini nanti biar dipamerin sama sedulur-sedulurnya, anterin kayak Bu Dirita sama Om Ari dan Om Sony. Ini tempatnya. Ya, nggak nyangka. Ini tempatnya Bisa kayak main gini. ke sini. Ini dulu tuh masih ada tuh apa-apa pohon nangka. Dulu itu pohon nangka di situ kalau berbuah banyak banget. Itu masih ada satu. Oh iya, jangan nongkone. Dicaki wis ora ditempati lho, pemilik kroso. Banyak teman di sini. Assalamualaikum sedaya sedulur, eyang sedaya ngapuntene nderek ngaturke bojo nika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cahya pemilik kroso. Aduh, oke. Iya, banyak Pak sini. Oke. Nggih, Kicah. Ini kamarnya ibu bapak sini. kamarnya ibu bapak sini. Iya. Ini Cah dulu sekitar tahun 80-an Tante Ririn tinggal di sini. Ini tadi kebetulan dari Madiun ke salah satu usaha yang baru dibuka. Terus kemudian sekalian kita memang niatkan sebelum ke Madiun kemarin Nyekar ke ibunya Tante Ririn. Terus kemudian langsung Madiun, biasa ngobrol sebentar dengan teman-teman. Saya terus tidur semalam di penginapan. Habis itu pagi tadi ke kantor lagi, lanjut ini langsung ke Kelangenan dulu. Kelangenan makan apa kita tadi? Rujak cingur yang Mas Pati. Nanti tak insert Cah gambarnya, aku udah punya. Ini tempat tinggalnya Tante Ririn dulu kecil di sini. Ini makanya senang sekali kalau Umilik bisa nganter di sini. Betapa ini jadi kekayaan yang indah buat Tante Ririn. Makanya Cah intinya adalah bahwa hidup itu kalau sudah di alam pikiran itu kan mengendap. Kalau sudah mengendap itu kan selalu yang harus kita ciptakan itu kan sebelum mengendap itu di atas atau permukaannya kan selalu yang baik dan indah. Maka kalau di bawah itu seperti kuburan. Makanya kalau simbah-simbah dulu leluhur itu dulu banget gitu, itu yang disebut makam itu salah satunya adalah alam pikiran. Karena segala sesuatu yang sudah di masa lalu akan menjadi sesuatu yang mengendap dan itu menjadi makam. Dan kalau yang selalu kita harus bayangkan, kita pikirkan di masa depan dan di masa kini harus melakukan satu tindakan-tindakan baik supaya makamnya itu sesuatu yang selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Nah, ini adalah sesuatu yang indah yang pernah dirasakan oleh Tante Ririn dan keluarga pasti dengan kakaknya dan adik-adiknya, karena bapaknya Tante Ririn dulu adalah salah satu direktur, bukan salah satu, memang direktur ya di sini ya. Di Magetan direktur di pabrik Carma ini, Cah. Sorry. Nah, ini pabrik, itu pabriknya nanti kita lihat di sana ya, Cah. Oh, ini yang jadi keindahan ya. Karena sedih maupun senang itu sama-sama baik dipanggil. Setelah dipanggil muncul di permukaan, kemudian harus jadi bekal kita hari ini sampai ke masa depan. Harus diciptakan sesuatu yang baik-baik. Berarti Tante Ririn itu kan pindah ke Semarang tahun piro yo? Dari sini pindah dulu tahun 88 kan lulus SMA. 8 aku tuh kita temenan sekitar 84. Jadi Tante Ririn ini temanku SMP, Cah. Dari tahun 84, waktu 84 to sekitar 83, Tante Ririn pindah ke Semarang di SMP 1 Semarang. Umilik di SMP 1 itu teman satu kelas, waktu itu kelas 2. Ya, kita ketemu pertama kali kelas 2. Jadi Tante Ririn ini temennya Umilik SMP. Bayangkan
kami kumpul itu sambil sana yuk. Kami kumpul itu dari usia sekitar 14 tahunan atau 13 atau 14 tahun, Cah. Sekarang usia kami ini sudah 53 atau 54. Berarti kita sudah kumpul 85% hidup kita kumpul, Tante Ririn. Jadi wis ngerti kelakuane Om Milik nek ngomongnya rusak kaya apa, kelakuane lucu kaya apa, wis ngerti, Cah. Jadi wis paham. Begitupun Om Milik tahu bagaimana pola, bagaimana hidup, bagaimana cara mikirnya Tante Ririn tuh ya. Om Milik ya lumayan paham. Nah, itulah semakin lama semakin membaca pola. Semakin kehidupan itu ya sebenarnya begitu-begitu. Waduh. Ya kita ke tempat ngajinya Tante Ririn waktu kecil ya. Ini, Cah, seneng, Cah. Jadi iso menghantar istri tercinta Tante Ririn ini ke tempat yang di masa lalu itu punya sejarahnya. Wah, itu sangar, Cah. Makanya itu adalah salah satu ekspresi dari kalian kalau mencintai istri, mencintai suami. Salah satu hal yang bisa diciptakan, salah satu hal yang bisa dipanggil adalah masa kecil, masa lalu. Maka sempatkan untuk selalu ke makam, maksudnya ke masa lalu. Makam itu yang tadi Om Milik cerita tuh. Tuh, nih dulu musolanya gede banget mah iki. Iki musolanya gede banget. Buat Jumatan, Pak. Nah, iki masjid, ini bukan musola kalau buat Jumatan. Keren. Tapi udah nggak dipakai. Udah nggak dipakai ya. Aku dulu kalau ngaji di sini. Ngajinya di mana dulu? Di teras ini. Di teras. Seneng ya, Cah, ndelok krungune. Belakang ini kali. Oh, belakang Aku ini. dulu suka main sungai. di kali situ. Oh, Tante Ririn suka main di sungai sini? Iya, Awas, Tante, jugruk soalnya. sana tadi lewatnya. Ini jugruk, Tante. Ini, Agak ini. sedikit mundur, Tante. Ini nganu ini. Langsung. Tante Ririn ini Dulu pemberani, lewatnya Cah. sana belakang. Nah, Tante Ririn ini orangnya kayak gini nih, kalau jalan, makanya sering takjak susur sungai. Dulu kita sering susur sungai di daerah Banjir Tuh, Kanal. suaranya kenceng kan? Itu kelihatan kalinya. Oh iya, Itu kali gede. Cah. Batunya gede-gede. ini daerah wis mulai longsori, medeni. Baik, kok tekan kene ya? Tuh longsornya kenceng ini. Ini Tuh, dulu ini anu tanah. Ini ya ini ini sungai. iso kena kaki ini. Sungai gede ini, sungai gede itu kalau lihat di bawahnya. Itu kali gandong namanya. Namanya Kali Gandong. Itu kali gedenya Magetan. Arahnya Magetan, Madiun, Ngawi. Assalamualaikum. Ini apa, Burin? Tante Ririn ini apa? Itu gudang juga. Oh, ini gudang. Pabriknya sampai sini dulu. Oh, Kerjaannya sampai belakang sini. sampai ini ya? Iya. Yang sekarang kita lihat ini ya. Nah, dulu aktivitasnya sampai sini. Ini pabrik kulit, Cah. Dulu Gede ekspor. banget. Zaman tahun 80-an ini hebat banget. Iya, ekspor. Ekspor ke luar. Kalau dari cerita-cerita yang sering disampaikan itu sama dari Tante Ririn ke Om Milik. Jumatan, terus terawih di sini. Oh, iya. Dekat kan dari rumah. Iya. Orang-orang kampung sini ke sini. Iya, ini masjid ini berarti. Kalau melihat ini, zaman dulu kalau sebesar ini pasti masjid lah. Ya, Kalau untuk musola pabrik sini. untuk Ini kan kegiatan fasilitas pabrik. Jumatan juga. Musola pabrik. Hmm. Ya. Dulu pegawai kira-kira berapa dulu? Pernah ingat nggak? Banyak banget. Banyak banget. Ada kalau ratusan, Enggak sih kalau ratusan, puluhan ya. puluhan ya. Awas, hati-hati. Tuh, Cah. Tuh. Gede banget. Waduh.
meja rumahnya tadi. Tuh. Ini Bu Derita, Om Sony, Om Ari. Dirimu kan pernah di sini kan? Tuh. Tuh. Ini wisata ini namanya juga wisata religius. Religius itu yang begini nih. Wisata religius itu tidak selalu ke makam yang berbentuk fisik atau ke makam wali. Ini juga jadi bagian proses wisata religius, sama prinsipnya. Tuh, temennya Om Sony kalau main bola di sini. Aku ikutan. Ya Om Sony ya. Om Sony. Terus bolanya ada yang masuk situ pecah pure, masuk ke kantornya Bapak. Terus ya? Masuk ke kantornya Bapak. Masuk ke kantornya Bapak. Ini kan ruangannya Bapak. Ini ruangannya. Oh ini. Ini ruangannya Bapak. Ini ruangannya direktur utamanya. Direktur. Direkturnya di sini dulu waktu 80-an itu. Ini masuk sini kalau sepak bola Tante Ririn sama Om Sony bolanya masuk sini mecahin kaca ini. Terus minta maaf sama Bapak. Kayak ngene film film-film zaman biyen apa Aku Cinta Indonesia, Nerak Keluarga Cemara kan gitu, mecahin kaca gitu. Ternyata memang itu ekspresi beneran gitu ya. Ini Cak seneng Cak pemilik nganterin ini ikut bahagia, tanterin bahagia apalagi pemilik. Bangunannya benar-benar sudah sangat tua, bangunnya paling tidak ya sekitar tahun 70 atau ya tahun 70 pasti, atau mungkin malah ini bangunan zaman Belanda ini. Kalau sedulur-sedulur tahu, ini pabrik Carma, pabrik kulit Carma di Magetan ini tempatnya. Apa yang terlintas dengan pikirannya Tante Rin sekarang bisa sampai ke sini itu apa yang kemudian dibandingkan dengan hari ini? Pasti rasa bersyukur. Iya, ya proses yang Tante Rin pribadi alamin dari dulu seperti itu. Perjalanannya kan perjalanannya kan berliku banget. Terus dulu rasanya bahagia banget seusia itu. Nggak pernah sedih. Nggak pernah sedih. Terus Biasanya main bahagia ya. Terus satu ketika usia 12 ibu meninggal itu nah itu permulaan dari kesengsaraan hidup. Ini apa mengalami kehidupan yang berbeda Ya, bukan sengsara, berbeda. Jadi apa yang dialami semasa kecil kan indah semua, rasanya indah. Terus begitu ibu meninggal dia baru ngerasa kalau ternyata ada kehidupan yang seperti itu gitu. Ditinggal ibu, merasa sedih, terus menjalani kehidupan yang berbeda. Ya, itu jadi pelajaran sih, benar-benar menjadi pengalaman yang sangat berarti ya. Ya, artinya kalau kita ini punya orang tua, ibu ataupun bapak, bagi awakmu cah nom-nom yang masih muda-muda, itu ya benar-benar disayangi bapak dan ibumu. Pun juga kepada yang sudah usia seperti di atas katakanlah 40, di atas 30, lebih-lebih di atas 50, kalau masih punya orang tua ya dijaga sekali ya Tante Rin ya. Iya. Indahnya ya kalau kita masih punya ibu atau bapak ya. Kebetulan bapak ibunya Om Lili, Tante Rin ini semuanya sudah nggak ada, karena waktu itu Om Lili menikahi Tante Rin dalam posisi Tante Rin ini praktis sudah nggak punya bapak dan ibu, karena Om Lili menikah di depan jenazah waktu bapaknya Tante Rin itu meninggal, Cah.
Nanti kapan-kapan kita ceritain, itu cerita yang sangat indah buat aku, tapi buat Tante Rin pasti ya cerita yang antara indah dan sedih. Ngono ya Cah, sementara iki tak cukup ke iki dengan background kantor yang tadi kita masuk, minta izin ada namanya Mbak Anis. Terima kasih Mbak Anis. Terus sekarang pemangkunnya namanya Pak Pujo, tadi sudah izin Pak mau ngambil gambar, kita mau bikin dokumentasi dan kelangenan Om Milik dan Tante Rin gitu ya Cah. Sementara pokoknya semangat selalu, belajar terus dalam hidup, cari kemungkinan untuk silaturahmi dan selalu jaga kesehatan. Tante Ririn semangat.